Ya, kenalkan nama saya Sivandarias Dani Suara, biasa dipanggil Sivo. Berangkatnya ke sini awal November sih Mas, jadi mungkin sekitar 3-4 bulanan. Ya, saya perkenalkan, nama saya Fitra Taufikur Rahman, dipanggil Fitra. Saya sama Mas Sivo juga bareng berangkatnya ke sini bulan November. Halo, nama saya Asrul Insani. Saya juga satu angkatan berangkat bulan November. Oke, mungkin pertanyaan awalnya Mas, tahu Bina Mandiri itu dari mana sih? Kok bisa sampai daftar untuk Samsung ke Bina Mandiri? Kalau saya sih sempat lihat di website ya, Yourjopedia ya, dari situ saya coba kontak adminnya, terus kemudian diarahkan, baru tahu kalau ternyata itu agensinya Bina Mandiri itu sih. Oke, untuk Mas Fitra sendiri? Kalau saya sih, setahu saya dari Instagram juga ada itu, dan TikToknya juga ada dari Bina Mandiri. Mas Asrul gimana taunya? Saya tahu Bina Mandiri dari teman, Mas. Oh, tak kira dari Pak Adam. Iya, Dari Pak Adam ya. Aku dari Pak Adam soalnya. Pak Dedi. Ya, Pak Adam sama Pak Dedi ya. Oke. Dan kalau boleh tahu prosesnya gimana Mas? Maksudnya selama proses sama Bina Mandiri ini kayak berapa bulan, terus apakah responnya gimana dan lain-lain, mungkin bisa dijelaskan mungkin Mas? Ya, Mas Sivo Dari Mas Sivo deh, apa Mas Asul dulu nggak apa-apa. Oke, Mas Sivo. Kalau saya itu awal proses daftar tuh sekitar bulan Juni ya, terus kemudian interview sama user, terus kemudian 1 bulan kemudian bulan Juli itu pengajuan untuk visanya ke Jakarta, terus visa keluar itu seingat saya sekitar Agustus September, terus berangkat ke sini awal November. Jadi kalau buat saya sih lumayan cepet ya, cuman kan tiap orang beda-beda pasti. Betul. Berarti total proses sekitar kayak berapa? 5 Juli, bulan. Agustus, September, sekitar 4-5 bulan. 4-5 Ya. bulan. Kalau Mas Vita sendiri gimana Mas? Kalau saya sih seingat saya bulan Februari. Daftar pengajuan ke Pak Akbar. Habis itu bulan Maret interview, dan habis itu kayak berapa bulan lagi pengajuan visa. Bulan Juli pengajuan visa. Oh iya, iya ingat. Kan Mas Vita ini kalau nggak salah lama sama Mas Asul ini karena working permit-nya nggak keluar dari ya kalau nggak salah. Dokumen untuk maju visanya belum keluar kan? Ya. Nunggu itu ya kalau nggak salah ya. Oke, Mas Asul sendiri gimana? Ya, untuk proses dari Bina Mandiri ke Hungari ini cukup cepat, tapi kan awalnya saya dipindah dulu. Ya, Mas Asul dulu nggak langsung ke Hungari, setahu ya. Langsung ke Hungari. Jadi Dulu kemana dulu Mas? Polandia. Ke Polandia, terus ketolak interview ya? Saya enggak interview. Terus tiba Akhirnya dipindahkan ke negara job. Hungari. Ya, Hungari, setahu karena jobnya waktu itu di Polandia sepi, akhirnya dipindah ke Hungari ya. Ya, benar. Oke. Untuk selama di sini gimana Mas? Kan udah beberapa bulan nih. Perasaannya gimana? Terus mungkin bisa dijelaskan kerjanya itu di bagian apa? Berapa hari, seminggu kayak gitu? Mungkin dari Mas Sivo, boleh Mas? Kalau kerjanya ya sesuai kontrak ya, dalam artian itu kita 3 hari kerja, 3 hari libur. Jadi 3 hari kita masuk shift pagi, terus kemudian 3 hari libur, terus kemudian berikutnya kita akan masuk shift malam, terus seperti itu. Jadi 1 bulan nggak bisa ditentukan kita masuk berapa kali gitu ya. Oke. Terus kalau untuk kerjaannya mungkin lebih ke fisik ya. Jadi benar-benar kalau teman-teman yang mau kesini itu fisiknya benar-benar harus disiapkan banget sih itu. Betul. Karena pabrik itu ya. Ya. Lalu untuk mungkin dulu gimana perasaannya, sharing dulu Mas Fitra? Ya, perasaannya ya sama seperti Mas Sivo. Ini kerja di pabrik ya Capek. butuh ekstra tenaga, dan di sini juga banyak bagian-bagian, ya tergantung bagiannya juga sih yang untuk sesuai dengan badan kita juga. Oke. Mas Asul sendiri di mana bagiannya untuk kerjanya? Saya bagiannya di sini multiline ya namanya. Multiline itu Ya, gimana? Ini sama nggak? Sama Mas Fitra sama Mas Zipo Saya beda? sama Zipo Sama. ya sama. Bagian Saya juga pernah kok bekerja di multiline situ. Iya. Itu Jadi apa? Gimana? Di multiline sendiri tuh butuh fisik, benar-benar fisik. Kalau boleh tahu gambarannya gimana Mas? Maksudnya apakah dengan conveyor ngangkat apa? Enggak. Iya, kita ngantar material. Material untuk baterainya itu. Iya. Oh, pakai troli. Iya.
Oh. Jadi kalau dihitung dalam sehari itu kita kerja itu kita jalan mungkin sekitar 25 kilo dalam posisi ya. Oh, berarti kita patroli didorong gitu. Ditarik gitu. Oh, ditarik. Oh, Itu terus nanti lumayan berat juga sih. Oh, trolinya. berarti nggak semua orang ya. Maksudnya itu akan ditempatkan sesuai kekuatan orangnya gitu. Kalau nggak kuat di sini dia akan dipindah di lainnya guys, Ya seperti itu. betul. Jadi akan dilihat dulu 1 hari atau mungkin beberapa jam. Kalau misalkan memang dia bisa diteruskan, tapi kalau misalkan memang kelihatan seperti tanda kutip keteteran itu biasanya akan diganti. Oh. Dicoba dengan posisi yang lain yang mungkin cocok buat dia gitu. Oke, aku paham. Lalu untuk akomodasi sendiri sama makan gimana Mas? Sama transportasinya? Mungkin dari ya boleh Mas Zipo dulu. Kalau transportasi kita di sini sudah ada pakai bis Samsung ya. Di bawah tinggal turun ke bawah, ya tinggal berangkat aja. Terus kalau makan kita ada dati meal 1 hari sekali pastinya. Nanti bakal ada 3 menu di sana, ada Asia, internasional, Eropa itu. Oh, menunya makannya ada 3. Iya, ini Asia, kita boleh internasional, milih. Eropa. Ya betul. Cuman mungkin buat teman-teman yang Muslim mungkin baiknya bawa makanan sendiri ya, karena kadang menunya itu mostly pork ya, kebanyakan pork. Oh, walaupun Asia pun pork. Betul, soalnya kan Korea basicnya. Oh, gitu. Jadi mungkin lebih disarankan untuk bawa saku sendiri ya, makanan sendiri. Jadi kayak masak di sini sendiri sarden kayak apa gitu. Boleh mie atau telur biasanya teman-teman ayam gitu. Soalnya nggak tentu, khususnya untuk yang shift malam sih ya. Oke, untuk mungkin dari Mas Fitra gimana Mas untuk dormitorinya mungkin dijelasin tadi kan udah makannya Oh, ya. sama. Kalau dormitory di Reuters sini sih ya nyaman, ya nyaman banget, dan transportasinya juga langsung naik di depan dormitory, dan itu pun kita bisa lihat lewat jendela bisnya udah datang apa belum gitu. Oke, Enaknya jadi di situ. jadi nunggunya nggak usah di luar ya, nggak kedinginan ya, nunggu bisnya datang. Ya. Kemarin kan enaknya Oh iya ya, gitu. kalau musim salju itu yang susah ya Mas ya kalau di luar. Oh, untuk Mas Asrul mungkin bisa jelasin juga Mas. Ini kan tadi udah jawab tentang tempat tinggal, makanan, akomodasi, benefitnya Mas. Benefitnya kalau mau promo ini untuk orang-orang yang mau kerja di Samsung apa deh benefitnya? Untuk benefit di Samsung ya per bulannya kan gak tentu. Ya, tergantung hari kerjanya. Ya, hari kerjanya ya, yang terakhir ini bulan Februari. Kita cuma kerja 14 hari. Pembayarannya juga per jam di sini. Jadi ya kalau harinya banyak atau jamnya banyak, otomatis benefit kita juga dapat banyak gitu. Oke, jadi Apalagi kalau ada lembur, 2 hari lembur aja atau 1 hari itu bisa menutupi untuk makan di sini. oh Makan gitu 1 ya. bulan untuk overtime 2 hari. Overtime 2 hari itu Ya. bisa mencakup untuk makan 1 Makan bulan. 1 bulan di sini. Oh, berarti lumayan ya berarti ya. Oke, mungkin Tergantung untuk bulannya. Iya, tergantung itunya juga, tergantung bulannya juga ya. Bulan Februari 14 hari ya. Untuk Mas Fitra deh, jam kerjanya deh, Mas. Sehari berapa jam? Ya kalau jam kerja mulai dari 6 pagi, kalau masuk pagi jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Kalau jam ya sebaliknya masuk malam ya jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Tapi prepare di sini tergantung dari dormitorinya masing-masing kan. Kalau di sini berangkat bis di sini tuh mulai jam 5 kurang 10. 5 kurang 10. Berarti udah harus ready jam 5 ya. Oke. Itu pun kalau mau berangkat ya tergantung teman-teman juga di sini ada yang prepare mulai jam 3 ataupun jam setengah 4 gitu. Karena kamar mandinya juga harus Ya, gantian harus juga gantian kan. Oke, jadi nggak bisa ngepres. Oke, mungkin untuk shiftnya Mas. Shiftnya 2, Shiftnya 2 pagi dan malam pagi dan ya. malam 12 jam. Kerja 12. Jadi jam 6 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 6 lagi. Iya. Oke, untuk Mas Zipo, untuk lemburnya sendiri bisa diceritain Mas, maksudnya kayak jamnya gimana, terus sistem dapat lemburnya itu gimana caranya? Kalau lembur pastinya tetap ya, maksudnya dalam artian kerjanya tetap 12 jam sehari, terus shift pagi sama shift malam. Terus kemudian kalau untuk posisi lembur itu nanti akan kita ada grup sendiri untuk grup lemburan, jadi nanti akan di-share di sana posisi apa yang dibutuhkan. Jadi nanti kita akan apply di sana. Nanti yang apply nggak cuma kita aja pastinya, karena nanti akan ada banyak orang, dan nanti yang memutuskan untuk yang dapat siapa itu nanti dari office. Jadi kita nggak bisa memastikan kita bakal dapat. Cuman semakin banyak kita bisa handle
banyak posisi itu semakin besar kemungkinan kita bisa dapat lembur. Oke, jadi maksudnya untuk lembur sendiri itu berarti nanti kita mengajukan, yang memilih tetap dari kantor ya. Dari office, betul Mas. Cuman kalau misalnya Mas Zipo udah ngajukan minggu ini, terus Mas Fitra nggak kebagian nih, terus minggu depan sama-sama mengajukan, apakah kayak ini Mas Zipo udah nih minggu kemarin, berarti ya minggu ini Mas Fitra, apakah seperti itu? Ataukah Mas Zipo bisa dapat double? Dari pengalaman saya sih yang sudah dapat bisa dapat double juga Mas. Jadi mungkin juga ada penilaian sendiri ya dari office, misalkan dari kinerjanya orang itu. Jadi saya nggak bisa Oke. bisa Jadi menilai sampai pure segitu. dari penilaian kerja dari kantor ya. Misalnya Ya, betul. kayak orang ini ini kerjanya oke, ya udah ini aja. Jadi benar-benar performa juga harus diperhatikan ya untuk Menurut kerja. saya performa jadi pertimbangan, terus juga nggak tahu juga sih, banyak faktor juga. Oke, kalau gitu kan ini udah ngomongin masalah kerja Mas ya. Kira-kira kalau setelah bekerja itu kegiatannya ngapain aja sih Mas? Terutama libur deh. Mas Fitra, Kalau Mas libur Fitra. gimana? Ayo mungkin Mas Fitra. Ya kalau libur ya, kalau libur sih kayak belanja kebutuhan pokok untuk 3 hari masuk kerja itu, entah itu mau buat masak apa, terus kayak ya kalau bisa yang bisa biar teman-teman jalan-jalan. Udah kemana aja nih Mas? Kan udah lumayan lama nih. Masa Iya. belum kemana-mana? Belum Ke parlemen tuh belum? Ya saya baru seminggu aja udah ke parlemen. Kalau Mas Asrul. Kalau Mas Asul ngapain aja Mas? Ini kok ada tas Bolt ini, siapa ini? Lah ini mungkin bisa diceritain sedikit deh Mas. Ya. Ini kita nggak menyuruh ya, maksudnya kita nggak ada himbauan ya. Kalau ini kan kita cerita pengalaman aja. Masnya 3 hari ini Bolt ini kan bukannya yang ngantor-ngantor kayak GoFood gitu ya? Ya, ya itu sama kayak GoFood. Oh jadi Mas Fitra ini ngambil Ya ngambil dari kayak part time. apanya? Bukan. Ini ya part time lah, gitu katakan part time, karena terserah kita mau narik atau enggak, atau kita seharian offline, ya udah terserah. Pokoknya berarti 3 hari libur tuh kita bebas ya, mau jalan-jalan, mau di rumah aja, mau ngambil part time sendiri itu nggak apa-apa Mas ya, aman ya. Ya tapi kalau part time ini kan terdaftar Mas. Saya ini daftar. Legal lah istilahnya, ya. Kalau yang lain aku enggak tahu. Nggak, Nah, ini kan aku daftar legal, juga ada pajaknya sendiri. Hmm. Ya. Jadi kita kerja aman. Nggak was-was lah ya. Oh jadi harus legal. untuk Walt ini berarti pajaknya ada sendiri Mas ya. Ada. Dan harus sewa konsultan ya kalau nggak salah. Ya. Iya. Ya. Itu harus sewa konsultan memang ya untuk penghitungan pajaknya sendiri ya. Oh ya, ini mungkin bisa jadi alternatif ya untuk sahabat Bina Mandiri yang karena kan kadang-kadang ada yang bilang aduh kalau 3 hari kerja 3 hari lainnya ngapain ya, ini mungkin salah satunya bisa. Ya. Yang lainnya kenapa enggak ikut Bolt? Capek? Tergantung. Ya, jadi tergantung ya. Kalau yang masih masih apa namanya masih kuat ya udah ambil lagi gitu. Oke. Terus planningnya gimana nih Mas? Maksudnya kedepannya setelah 2 tahun ini apakah mau nambah lagi atau mau lihat-lihat dulu gimana? Mau lihat dulu aja. Lihat dulu ya gimana. Tapi so far oke lah ya Mas ya, untuk akomodasi dan lain-lainnya aman semua ya Mas ya kerjanya. Oke Mas, mungkin untuk pertanyaan terakhir ada nggak kesan dan pesan untuk Bina Mandiri sendiri? Jadi bisa disampaikan satu-satu. Mulai dari Mas Zipo dulu. Kalau dari saya sih ini ya prosesnya cepet ya. Kalau dari saya kan dulu prosesnya sekitar 4-5 bulan itu, saya dari proses interview, terus kemudian pengajuan visa, terus sampai berangkat itu prosesnya 4-5 bulan. Jadi kalau dari kesan saya sih Bina Mandiri cukup cepat sih kalau dari pengalaman saya. Ya kalau kesan saya sih selama proses dari Bina Mandiri dengan Pak Akbar sendiri ya enak, enjoy, dan sangat jelas lah proses-prosesnya dari awal sampai akhir berangkat ke sini, dan semoga Bina Mandiri tetap jaya. Untuk teman-teman Bina Mandiri, ketika proses di BM, alhamdulillah dokumennya lengkap ya. Jadi di sini kita ke luar negeri aman. Ya, di-cover oleh semua dokumen yang kita butuhkan. Prosesnya cepat, bagus lah. Baik, terima kasih kalau begitu semuanya untuk meluangkan waktunya Mas ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Mandiri, be smart worker for better future.